Latar belakang yang melandasi saya berkarya, menciptakan karya seperti ini adalah yang pertama dari keluarga dan pendidikan. Pendidikan saya dulu di pesantren. Setelah lulus SD saya dipesantrenkan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus, Purworejo. Itu yang keutamaan di pondok tersebut adalah tafsir Al-Quran. Di sini pun saya masih mondok di pondok Tahfidzul Quran ya, di Pondok Nurul Iman Sorogenen, dan itu saya rasa membentuk satu pengalaman saya untuk bahwa saya ada kedekatan dengan dunia Al-Quran. Orang tua saya pun juga kiai di desa saya di Bagelen Purworejo. Jadi secara tidak langsung itu membentuk satu pengalaman dalam diri saya dari kecil sampai sekarang bahwa kultur pesantren, kultur Islam itu ada pada diri saya, Pak. Tema ini menarik karena mencoba untuk mengeksplorasi teks-teks Al-Quran atau huruf hijaiyah lah ya, secara umum gitu, atau huruf Arab yang masuk dalam karya lukismu sebagai, saya nggak tahu ini sebagai apa substansinya di situ atau sebagai elemen estetik, bagaimana? Jadi yang saya angkat untuk yang pertama, tema besar ini adalah Living Quran, Pak. Living Quran. Okay. Di mana Al-Quran yang hidup dalam masyarakat itu pengertiannya. Jadi Al-Quran diresepsi oleh masyarakat, diterima dan direaksi dengan bentuk-bentuk baru yang melahirkan kebudayaan, melahirkan satu bentuk. Kalau direaksi dari orang Jawa, kiai-kiai kuno jadi raja dan lain-lain. Kebetulan ayah saya pun mempunyai warisan banyak raja dari kakek-kakek saya. Nah, di sini huruf-huruf yang saya angkat itu juga terinspirasi dari raja-raja tersebut. Yang esensinya pun ketika saya lacak ternyata juga dari ayat-ayat Al-Quran. Itu. Living Quran. Iya. Persisnya penerapannya gimana, dan kemudian ini raja. Iya. Raja itu fungsinya untuk apa? Penerapan Living Quran itu Al-Quran, teks-teks ataupun esensi Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran yang direaksi masyarakat menjadi satu gejala-gejala sosial di masyarakat, membentuk satu tradisi baru seperti tahlilan. Itu Living Quran. Ada juga yang dimanai dari akulturasi itu yang dipahami dari dialih fungsikan. Jadi semacam raja. Jadi kalau fungsi raja ya beragam. Ada untuk pengobatan, ada yang untuk tameng badan, ada yang untuk pagar omah. Cukup beragam, dan di situ pun esensinya juga Al-Quran gitu. Nah, ini menarik ketika untuk raja dan dianggap sebagai pelindung atau tameng atau untuk kesehatan, bisa menyembuhkan. Pada satu kelompok tertentu itu justru dianggap sebagai makruh atau apa ya? Sesuatu yang mungkin instan. Ya. Bagaimana pandanganmu tentang gejala seperti itu sekarang ini? Bagaimana konteksnya dalam karyamu? Oh ya, bagaimanapun juga alam bawah sadar orang Timur juga masih ketat dengan mitos, Pak. Lekat sangat dengan mitos. Saya pun juga memahami bahwa raja dipahami sesuatu yang instan, itu pun juga sama sebenarnya, ada pemahaman seperti itu. Akan tetapi yang menjadi penting bagi saya adalah proses reaksi dari masyarakat tersebut. Bagaimanapun juga Al-Quran telah membentuk kebudayaan, telah membentuk tradisi-tradisi dalam kultur, dalam masyarakat berkehidupan bersosial itu, Pak. Itu yang menarik bagi saya, adanya bagaimanapun ayat menjadi beralih fungsi menjadi pengobatan, itu pun nyatanya pun masih berlaku sampai sekarang dan masih ada di daerah saya pun masih ada itu. Itu tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh kelompok tertentu bahwa sebetulnya Al-Quran itu tidak mengenal
gejala-gejala yang itu mungkin dianggap sebagai tahayulisme itu? Iya. Kalau beda kasus? Tidak ada kasus di situ. Maksudnya sementara ini ayah saya pun melakukan praktik-praktik semacam itu dan esensinya pun juga Al-Quran. Jadi bagaimanapun ternyata kemukjizatan Al-Quran ketika diterima oleh masyarakat-masyarakat yang dengan kultur yang berbeda-beda juga bisa diterima itu loh Pak, dengan kebutuhan yang baru juga itu. Jadi saya rasa ketika pemahaman persoalan seperti ini terus tidak diterima karena mungkin merubah bentuk atau itu, kalau saat ini belum saya temui. Dan yang terpenting dalam hal ini juga konteks kepercayaannya itu Niko. Oke, karyamu ini ada dua kecenderungan secara visual yang saya lihat. Yang kiri ini ada dua karya, satunya ini karya yang masih cukup tertib dengan soal khat ya, atau aturan main dalam kaligrafi Arab. Yang mungkin dianggap baku atau mungkin konservatif, saya nggak tahu persis. Kemudian ada yang sudah mulai cenderung agak abstrak, meskipun ternyata ini menarik karena ada upaya untuk membaca ulang teks-teks itu dalam konsepmu. Nah, bisa menjelaskan karya ini khususnya? Bagaimana ceritanya? Untuk karya saya yang satu ini, saya beri judul Bismillah Munqati'ah. Munqati'ah artinya yang terpotong-potong. Jadi karya ini saya terinspirasi dari raja ayah saya yang lebih spesifik pada pengobatan. Jadi ada itu pengobatan menggunakan lafal Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi ditulis di punggung menggunakan huruf yang terpisah-pisah. Dan ritual itu ayah saya pakai nafas itu loh menulisnya. Nah, ini saya ulang, saya abstraksikan ke dalam bentuk karya yang semacam ini, sama. Jadi kalau ini pun sebenarnya ketika diulang baca masih terbaca. Dari sin, mim, bismi, alif, lam, ha, alif, lam, ada ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ya, mim, Bismillahirrahmanirrahim, itu masih sama. Jadi cara yang ada dalam raja tersebut saya jadikan metode dalam penciptaan ini. Ini menarik karena sekilas seperti karya atau mungkin agak berbau-bau Jacques Basquiat gitu ya. Oh iya. Anda menyadari hal itu atau sebenarnya mengadukan problem kebentukan karya seperti ini? Sebenarnya saya tidak dipengaruhi oleh Basquiat, jadi saya tidak sadar bahwa karya ini ternyata ada kecenderungan kepada Basquiat juga gitu Niko. Oke, menarik. Sebetulnya Anda mengawali dengan karya-karya yang khatnya tertib seperti karya ini ya, dengan bentuk Quran atau teks-teks Al-Quran yang khatnya jelas gitu. Kenapa berubah menjadi karya-karya yang kemudian seperti saya sebut tadi kayak Basquiat lah gitu, atau abstrak lah ya? Bagaimana? Tidak bisa saya mungkiri bahwa saya sangat dipengaruhi oleh dua sosok seniman yang mengangkat kaligrafi juga, ada Adi Pirous sama Ahmad Sadali. Nah, untuk karya ini karya pertama kali saya mengeksplor kaligrafi lagi. Jadi ini karya tahun 2019, karya yang saya pamerkan waktu pameran angkatan. Sebelumnya saya masih studi di sini, belum pada kaligrafi. Tapi saya kembali pada kaligrafi setelah lukis lanjut itu. Nah, waktu itu secara teknik saya sangat dipengaruhi kuat oleh Adi Pirous itu. Bagaimanapun terus membentuk saya warna-warna yang seperti ini, dengan khat yang mungkin lebih bisa terbaca dan seperti itu. Akan tetapi ketika dapat komentar mungkin dari dosen, dari teman, karyamu itu Sadali banget ya gitu, karyamu itu Adi Pirous banget. Pada akhirnya itu saat membentuk saya, pikiran saya, kepiye iso keluar dari itu kungkungan Sadali dalam pengkaryaannya itu. Pada akhirnya pun saya
explore terus dengan pendekatan dari inspirasi yang terinspirasi dari raja-raja, cara kepenulisan dan lain-lain. Pada akhirnya pun lahir kebentukan baru semacam karya-karya ini. Jadi karya-karya ini lahir dari mungkin alam bawah sadar saya, spontanitas saya, yang saya harapkan memang tujuan saya bisa menciptakan kebentukan yang baru, kebentukan yang berbeda dari seniman-seniman yang jadi inspirasi saya. Ya. Umar, kamu lulus dengan nilai apa? Alhamdulillah A, Pak. Enggak A. Itu karena rajah yang di sini dibawa kamu dalam ujian? Alhamdulillah secara teori saya lancar, secara pekaryaan saya juga lancar. Jadi alhamdulillah. Selamat ya. Makasih, Pak. Terus.